Bete banget. Libur apaan? Libur telah tiba. Libur kok sendirian. Sudah kemarin remedi. Belajar terus. Capek. Wah, Kak Joy, apa Amel? Ini aku bawa jajanan nih Kak Amel, bawa Jajanan, kerupuk. Amel juga bawa nih. Wah, Nih di sini semua ada. Wih, asik nih Kak. Iya, kita mau jalan-jalan ya, Kita mau Kak? jalan-jalan, kita mau have fun Kak. Iya, bener. Kak, lihat tuh Kak, si Micin Kak. Micin. Halo. Hai. Ih, Kok Micin kenapa? gitu Bete Micin? tahu Ih, bete kenapa Micin? libur tapi nggak ada yang ngajakin aku pergi sendirian. Papa mamaku pergi Terus sendirian. sendirian. Libur apaan? Gimana? gitu? Kalau ikut kita? Mau nggak? Mau nggak? Dikaji sama Kak Mel. Iya. Mau kemana? Lihat dong Nggak, bajunya kita. masa kayak gini mau ke mall? Mau Kemana kemana? coba? Ke pasar. Hehehe, bukan. Jualan. Bukan dong Micin. Bukan, Kita bukan, mau Micin. ke mana Kak? Kita mau ke pantai, Nah, Micin. kita mau ke pantai. Kita mau have fun. Micin mau ikut? Boleh, boleh, Ikut? boleh. Oke. Boleh, boleh. Yaudah, kalau gitu sekarang Micin siap-siap dulu. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Tunggu Oke. ya. Iya, Tunggu ya. Oke, Micin. oke. Wah, Wah. Kak Joy, Eh. Micin, wah lihat Wah, Micin. Micin. Udah siap, Udah Kak. dong. Udah siap. Oke, kalau gitu sekarang kita pergi ke pantai yuk Micin. Ayo, 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 ayo. Wah, Udah nyampe nih, Kak. Kak Joy, Wah. pantainya indah banget Kak, ya. nih Kak, udaranya Wah. sejuk banget, Bau Kak. laut ya, Kak. Bau Enak laut, Kak, banget, enak wah. banget nih, Kak. Kak Joy, Micin mana? Tadi kan sama Kak Joy. Kok sama Kak Joy? Bukan tadi sama Kak Mel ya? Hah? Micin Sama ya? Kak Joy. Bukan, ikut Gimana, Kak Micin? Mel. Mana ya? Micin? Micin. 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 Mana Micin, Kak? Mana Micin? Micin Micin, mana? Micin. Panas banget sih, Micin. Kak. Micin. Kenapa Micin? Panas. Panas banget. Lihat dulu tuh indah banget tuh pantainya. Wah. Oh, ini tuh nikmat Indah banget. apaan sih? Panasnya kayak gini ya ampun. Panas. Gosong. Panas. Terus Micin, kita kan mau piknik, kita kan mau makan di pantai. Kita kan mau have fun. Iya, mau nyanyi-nyanyi. Tadi katanya minta healing. Nggak tahan, Kak. Panas banget. Healing apaan? Panasnya kayak gini. Terus aku tak berteduh aja di situ ya. Di sana. Iya, iya. Micin mau ke Itu sana. aja ya. Panas banget. Ya udah deh, ya udah. Daripada aku gosong. Ya udah. Dah. Dadah. Dah, situ ya. Iya, Iya, Tak tunggu ya. oke, Nah. Dadah ya. Micin malah mau berteduh, Kak. Katanya mau have fun. Iya. Aduh. Padahal nggak panas ya, Kak? Gak panas, Iya, kita mau adem. jajanan nih. Mau Iya. seneng-seneng ya Kamel ya? Ya udah deh, Kak. Kita sama-sama siap-siap buat piknik ya, Kak? Oke, Oke. let's go. Wah, Kak Joy. Iya, Kak Mel. Kita sapa adik-adik Joy Kids di Oke, rumah oke, yuk. oke. 1, 2, 3. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali Wah. bersama Kamel. Dan Kak Joy. Wah, di ibadah online. Joel Kids higher than ever. Wah, Kak Mel. Pagi hari ini kita lagi liburan ya, Kak? Iya, kita lagi have fun adik-adik. Di mana? Lagi Di mana? seneng-seneng. Adik tahu? Gimana? Gimana nih? Gimana? Gimana nih? Pantai. Betul banget. Betul pantai, betul banget. Ada Joel Kids. Pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Sama-sama kita mau bersuka cita ya. Siap, Oke? Kak. Oke. Coba Kamel mau denger mana suaranya Joel Kids. Yes, I am. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Hari ini Kamel mau ajak kita sama-sama tangannya dilipat. Semua matanya ditutup, jangan ada yang main game, jangan ada yang masih makan. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk anugerah-Mu untuk anugerah-Mu pagi hari ini. pagi hari ini. Hari ini Hari ini kami akan kami akan memulai ibadah online ibadah online Joel Kids. Joel Kids. Biar penyertaan-Mu, Biar penyertaan-Mu, hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. sama-sama katakan Amin. Amin. Wah, Kak Joy, di Kak Mel. pantai kayak gini, Kak Joy jadi inget lagunya Joel Kids ya, Kak? Oh, yang ini gak sih Kak yang indah
oh sungguh indah. Betul. Betul kan Kak? Ya betul Kak. Adik-adik JLK setuju? Kita sama-sama memuji Tuhan pakai lagu itu, setuju? Setuju dong? Setuju ya? Oke. Kalau gitu, sekarang Semuanya. semua tepuk tangan sama-sama. Oh. Wah, hebat semua, berdiri semua. Yuk. Berdiri. Begitu semuanya. Jangan ada yang duduk ya. Oke. Semua ikutin gerakannya Kamel dan Kak Joy di depan. Oke, Kak. Oke. Indah, oh sungguh indah. Kasih Yesus di hidupku. Besar. Besar, oh sungguh besar. Cintanya Kepadaku. Wah. Ku mau menari bagi dia dengan segenap hati. Dengan segenap hati, ku mau menari bagi dia. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Indah. Indah, oh sungguh indah. Kasih siapa? Kasih Yesus di hidupku. Besar. Besar, oh sungguh besar. Apa Dedek? Cintanya kepadaku, ku kan memuji namanya. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati, Kita mau sama-sama kan menari buat Tuhan. menari bagi dia. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Sama, Oh, kita mau loncat buat Tuhan. indah, oh sungguh indah. Kasih Yesus di hidupku. Katakan, besar, oh sungguh besar. Cinta Tuhan. Cintanya kepadaku, ku kan memuji namanya. Dengan segenap hati. Dengan segenap Kita mau hati, sama-sama ku menari buat kan Tuhan. menari bagi dia. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Indah. Indah, oh sungguh indah. indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus di hidupku. Besar. Besar, oh sungguh besar. Cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Sekali lagi ada cintanya. Cintanya kepadaku. Mau sama-sama. Kita mau gerak kayak gini Kak. Oke Kak, kanan, ke kiri, ke kanan, Ikutin ke gerakannya kiri, Kak Amel. kanan, Ikutin gerakannya kiri. Kak Joy. Semuanya berdiri. Sama-sama sorakan. Haleluya. Haleluya. Wah, asik banget ya Kak Amel ya. Ada jual keren-keren di rumah. Wah. Keren. Ngomong micin tadi mana ya Kak? Iya, tadi katanya berteduh ya Kak Iya. ya. Kok nggak Mana ya? datang ke sini-sini? Mau kesini Mana ya? Micin. Micin. Nah, ini dia micin. Nah, gimana? Pulang yuk Micin? Kak, panas. Pulang. Tadi katanya minta healing. Tapi ini panas banget Kak. Nih, kosong nih. Kamel punya ide. Kamel punya ide. Apa tuh? Apa? Kak? Gimana kalau kita jalan-jalan ke tempat lain? Micin mau nggak? Nggak panas kayak di sini. Nggak panas. nggak panas. Ada Udah jadi deh. setuju? Yang penting aku mau healing. Mau healing? Oh, healing ya nggak? udah, ikut Oke. aja. Yuk. Oke. Ya udah. Yuk. Ikut ya, bareng-bareng ya. Ya. Yuk. Ayo. Wah, Kak Joy. Kak Amel. Bentar lagi kita sampai puncak, Kak. Wah. Bener banget Kak. Wah, asik banget Kak. Capek, ya ampun Micin. capek semua Micin Kak. capek. Micin capek. Ih, Capek. Bentar lagi kita sampai puncak. Ayo semangat. Aku di sini aja deh Kak. Jangan Micin. Dikit lagi Micin. Iya, Bentar capek. lagi Lihat, nyampe. tuh. Aku capek banget. Jangan gini. Tasnya Kamel bawain deh. Yuk, kita bisa. Yuk, Micin bisa sini Kamel gandeng. Ayo, itu tuh Ayo, dikit lagi dikit puncaknya. lagi, yuk. Ayo. Aduh. Semangat Micin, semangat. Ayo Micin. Wah, Wah. akhirnya. Akhirnya kita sampai puncak ya. Micin coba lihat nih Micin nih. Coba Indah lihat. kan? Bagus Kalau gak? biasanya ya Micin kalau ada mataharinya terbit tuh dari sana Micin indah banget bersinar. Keren. Micin suka? Bagus sih, tapi bikin capek badannya. Bikin Badanku capek. pegel semua Kak. Kan itu tapi kita kalau udah sampai puncak kita bisa lihat pemandangan yang indah Micin. Bener Micin. Kak, kalau ke atas gini kan tahu gitu naik helikopter aja, nggak usah capek-capek jalan mendaki. Nih, pegel semua nih. Nah, helikopternya siapa? Helikopternya Micin. Ya. Iya sih. Micin, karena punya ide. Kita memuji Tuhan yuk. Muji Tuhan. Mm-mm. Yuk.
Puji Tuhan, mau nggak? Enggak ah. Nggak mau puji Aku Tuhan. mau istirahat dulu aja. Kak Joy sama Kak Mel yang sendiri aja. Aku mau. Kak Joy sama Kak Mel. Aku Micin ikut istirahat. yuk. Sini ikut dong. Ikut yuk, Kan udah kita sampai puji Tuhan ya. atas. Enggak. Nggak mau. Aku mau istirahat, capek semua badannya. Ya. Ya, situ. Aku tunggu di situ dah. Ya udah deh, ya udah. Oke, Dah. Micin. Oke, Dadah. Micin. Wah, Kak Mel. Kita sama-sama bersorak-sorai pakai lagunya Jalkit yang bersinar ya Kak. Oke, Kak. Ada yang Jalkit yang di rumah siap? Siap. Semuanya sama-sama sorakan. Kitalah anak pilihan Tuhan. Anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah Terang bagi dunia. terang bagi dunia, untuk menerangi kegelapan dunia. Sama bersinar. Bersinar, kita bersinar Bagaikan matahari. bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang Muter. di sekeliling kita. Wah, seru banget ya Kak Joy. Asik banget, Kak. Adik-adik yang di rumah, semua ikutin gerakannya Kamel sama Kak Joy ya di depan Siap. sini. Oke? Oke, Kak. Kitalah anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah terang bagi dunia, untuk menerangi kegelapan dunia. Sama-sama bersinar. Bersinar, kita bersinar Bagaikan matahari. bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bersinar. Bersinar, Kita bersinar. kita bersinar bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, Menjadi berkat. menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagi orang-orang. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Sama-sama loncat buat Tuhan. Kamel mau lihat loncatan yang tertinggi buat Tuhan. Yeay, sama-sama sorakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yeay. Joy, asik banget ya Kak di sini ya Kak. Asik banget, Kak. Tapi kasihan Micin Kak. Iya, Kak. Micin kayaknya udah capek banget deh, Kak. Yaudah kalau gitu kita ajak pulang aja yuk Kak, Micin Oke, Kak. Kak. Micin, Micin? Micin. Nih, masih capek? Capek Capek. banget. Kalau pulang mau nggak? Mau pulang? Mau Pulang ya? sih. Iya. Pulang Tapi ya? harus lewat jalan yang tadi. Iya. Tadi masa mau lewat mana? Enggak kuat Kak, capek banget. Gini nih, Coba, tasnya coba, dibawain coba. Kak Joy deh. Oke, coba Kak Joy bawain tasnya ya. Tuh. Kak Joy bawain. Kenapa? Micin kenapa? Gendong Kak. Micin Capek, gendong. Kak. Jadi deh, dadah Kak Kamel gendong Oke deh. sini, Kamel gendong. Oke. Sini. Ya. Aduh. Oke, yuk turun yuk. Aduh. Wah. Seneng hari ini? Seneng gak Micin? Capek. Capek. Tapi seneng kan? Seneng gak? Capek. Kita hari ini memuji Tuhan yuk. Puji Tuhan lagi. Iya, mau memuji Tuhan lagi. Kita memuji Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Yaudah kalau gitu Kak Mel kasih waktu minum dulu deh. Adik-adik yang di rumah juga boleh minum dulu. Kalau mau minum dulu. Minum. Iya minum. Sin minum.
Ada juga minum dulu. Oke. Biar kita semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhannya ya. Ya, semangat. Siap ya, Adik-adik Joel Kids juga semangat ya. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Tadi udah jalan-jalan ke pantai, udah jalan-jalan ke gunung. Dikasih sama Tuhan, boleh kita jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke pantai. Lihat indah-indah tadi pemandangan alam. Nah, hari ini kita mau mengucap syukur ya. Nah, semua Adik-adik Joel Kids, tangannya dilipat. Tangannya dilipat, semua matanya ditutup. Tangannya dilipat micin. Nah, matanya ditutup. Kita mau sembah Tuhan. Yuk, Kamel ajak semuanya. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk proteksi-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan, betapa kami mencintai-Mu Tuhan. Betapa kami ingin menyukakan hati-Mu Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Tuhan, betapa kami mencintai-Mu. Betapa semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami itu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Semua tangannya diangkat. Betapa aku menyadari. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan yang terbaik Tuhan. Memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih. Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, semua tangannya diangkat, semua matanya ditutup. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau muliakan nama Tuhan pakai lagu ini. Mulut kita gunakan untuk menyembah Tuhan. Sampai telinga kita mendengar setiap pujian dan penyembahan. Kita sembah untuk Tuhan. Yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Tuhan, ubah setiap kami Tuhan menjadi yang baru Tuhan. Baru bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, Bapa. Bapa, semuanya tangannya diangkat. Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Tuhan hadir Tuhan. Sentuh kami Tuhan. Tuhan hadir di setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai
air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai Tuhan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ucapkan terima kasih Tuhan. Tuhan, ini kerinduanku Tuhan. Tuhan, kami mau hidup Tuhan untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih, semua matanya tetap ditutup, semua tangannya tetap diangkat. Kita mau sembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Tuhan, kami mau selalu Tuhan menyenangkan-Mu Tuhan, dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Ku mau hidup seturut firman. Ku mau selalu Tuhan berada dekat di hati-Mu Tuhan, dekat di hati-Mu. Yang kami mau Tuhan, yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Ku mau hidup. Kami mau dengar suaranya adik-adik Joel Kids. Kita mau sembah Tuhan. Tuhan, kami mau hidup Tuhan seturut dengan firman-Mu Tuhan, di hati-Mu. Yang kami mau Tuhan, yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Sekarang Kak Joy aja, kita semuanya sungguh-sungguh kita mau, sekali lagi kita mau berdoa pada Tuhan. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat buat pujian dan pujian penyembahan dan penyembahan hari ini.
hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuat tanah hati kami menjadi tanah yang paling subur dan siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik Joel Kids, Micin, kita habis ini mau dengerin firman Tuhan. Ya, supaya Micin gak kesel-kesel lagi kayak gitu ya. Dengerin firman Tuhan ya. Adik-adik Joel Kids juga ya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Semua pasang telinganya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ih, ini sudah tanggal segini, sebentar lagi aku jalan-jalan. Sebentar, apa ya? Kamera sudah. Apalagi ya? Tongsis. Oh sudah, tongsis. Sudah dibawa apa lagi ya? Makanan. Nanti aku harus belanja dulu. Apa lagi ya? Sebentar. Kok kayaknya banyak yang kurang? Baju sudah, sepatu, tas, dompet. Wah, sepertinya sudah lengkap. Ada adik-adik Joel Kids. Hai, apa kabar kalian? Baik? Sehat? Wah, Kak Yanti senang sekali lihat kalian sedang bersuka cita hari ini. Senang sekali loh. Hari ini kita sudah deket-deket hari apa? Hari libur. Senang sekali. Kak Yanti juga happy banget. Mau menikmati liburan. Sudah buat checklist belum? Nih Kak Yanti sudah buat checklist nih. Apa aja yang harus dibawa ke nanti kalau kita liburan. Sudah bawa makanan? Sudah ya, nanti Kak Yanti masih mau belanja makanan. Kita senang sekali adik-adik. Hari ini kita menikmati liburan yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, tapi sebelum nanti kita berangkat liburan, hari ini kita belajar firman dulu ya. Mau? Masih semangat ya? Masih semangat, Kak Yanti percaya anak-anak Joel Kids, anak-anak yang luar biasa. Amin. Yuk sama-sama kita belajar firman Tuhan dulu. Kita singkirkan dulu ini checklist ini, persiapannya. Kita belajar firman dulu dan nanti kita akan menikmati liburan yang oke. Tunggu dulu ya, Kak Yanti beresin ini dulu, bentar. Nah, sudah diberesi ya, semua daftar-daftar kita lupakan dulu. Iya, ngomong-ngomong, adik-adik mau liburan kemana? Tadi sudah lihat kan, Micin tadi pergi kemana? Diajak ke pantai, diajak kemana lagi? Diajak ke gunung. Tapi apa yang terjadi sama Micin? Tetap ngambek, tetap ngomel, bilang kalau ke pantai panas, kalau ke gunung capek. Gimana ya, Micin itu aneh ya adik-adik ya. Sudah diajak seneng-seneng, tapi hatinya nggak seneng. Hari ini kita akan belajar sama-sama, judul hari ini adalah holiday. Kita akan tahu, berarti Kak Yanti mau ajak liburan. Nanti ya, kita liburan sama-sama ya. Tapi hari ini kita belajar dulu dari firman holiday seperti apa yang dimaksudkan sekarang ya. Nah, kita akan belajar yang pertama. Kenapa sih orang itu butuh liburan? Kenapa? Ayo, yang pertama. Capek. Sudah sekolah sepanjang hari gitu ya. Ada waktunya libur, kita pengen liburan, refresh ke tempat-tempat yang jarang kita kunjungi. Kalau kita sekolah nih setiap hari, apa mungkin kita liburan juga ke sekolah? Mungkin enggak? Mungkin juga. Ada juga ya mungkin yang seperti itu. Nah, tapi kita biasanya liburan cari tempat-tempat yang jarang kita kunjungi adik-adik. Misalnya ke mall, atau ke mana ya? Ke tempat bermain yang gede gitu ya. Atau ke pantai, atau ke taman bunga. Ke tempat-tempat yang membuat hati kita happy. Terus yang kedua, kenapa kok kita butuh liburan? Jenuh dengan rutinitas yang ada. Betul ya? Kalian mungkin sekolah, sorenya les, atau seperti apa, jenuh dengan semuanya itu. Kita butuh refreshing. Yang ketiga adalah, kenapa kita butuh liburan? Menyegarkan pikiran kita, kepenatan kita, biar hatinya yang sudah mulai capek gitu ya, jadi refresh kembali. Itu gunanya liburan. Tapi apakah liburan harus ke tempat-tempat yang seperti itu? Enggak juga. Ada beberapa di antara kita yang mungkin
belum mendapat kesempatan untuk keluar kota mungkin hari ini. Ada yang mungkin mama papanya masih kerja, nggak apa-apa, tetap di rumah itu juga jadi liburan yang menyenangkan, ya kan? Bisa duduk santai-santai mengerjakan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Misalnya kalau rutinitas kita apa? Bangun pagi, mandi, makan, terus berangkat ke sekolah. Nanti pulang sampai siang, apalagi makan, belajar, tidur siang, gitu terus setiap hari. Tapi dengan liburan, adik-adik bisa mengerjakan apa contohnya? Bantu mama ngepel, wah itu juga menyenangkan. Bantu apalagi ya, cuci mobil, atau bantu apalagi, berkebun mungkin, bantu mama masak. Tetap kalian nikmati dengan baik. Nggak usah ngomel tuh kayak micin tadi. Sudah diajak ke pantai aja masih ngomel. Amin. Kayak yang dipercaya anak-anak Joel Kids, nggak ada yang seperti itu ya. Tetap bersyukur dengan Tuhan, apapun yang sedang kita nikmati hari-hari ini. Nah, sekarang kita sudah lihat yang tadi, ya kan? Micin itu kenapa sudah diajak pergi-pergi, tetap jengkel, tetap kesel, tetap tidak bersyukur. Kenapa? Karena hatinya tidak tenang. Mau ini salah, mau ini salah. Sekarang kita akan belajar sama-sama bagaimana supaya hati kita ini bisa tenang, bisa menikmati semua yang baik yang Tuhan sediakan. Siap untuk belajar? Kita akan buka sama-sama ayat kita yang pertama di Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ke-3. Kita bisa baca di sini. Baca dengan keras bunyinya apa? Hanya dekat Allah saja aku merasa sedih. Oh bukan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Karena dia gunung batu, dia keselamatan kita. Di perikop atasnya ada judul yang berkata apa? Hidup tenang dekat Allah. Jadi bagaimana supaya hati kita bisa tenang adik-adik? Caranya apa? Cuma dekat dengan Allah. Masa iya sih Kak, cuma tenang dekat Allah hati kita tenang. Lah tadi contohnya micin diajak pergi-pergi gitu hatinya gundah gulana, galau seperti itu, ya kan? Hanya satu kuncinya, saat hati kita tenang. Ada firman yang berkata, semua yang dari dalam hati memancar keluar. Kalau hati kita tenang, kita akan happy. Cuman diajak makan bakso aja happy loh adik-adik. Nggak perlu makan di restoran bintang 7, bintang 5. Nggak perlu. Kita makan bakso di pinggir jalan happy. Kenapa? Hatinya tenang. Tapi kalau hatinya nggak tenang, hatinya nggak mengucap syukur, mau diajak di restoran yang keren, mau diajak makan makanan mahal, tetap rasanya kok begini ya? Kenapa? Sumbernya di hati. Satu sumbernya adalah hati yang tenang. Itu membuat holiday kita menyenangkan. Amin. Kita sekarang akan belajar dari Alkitab. Masa iya sih Kak, hati yang tenang itu bisa mengatasi semua hal-hal yang tidak enak yang sedang kita alami. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama, siapa yo? Ada gambarnya nih. Siapa ini? Daud. Semua pasti tahu, pasti kenal. Ini tokoh yang sudah sering kali diceritakan. Yang pertama kita akan belajar, Daud tetap tenang walaupun dia sepertinya disingkirkan atau ditolak. Ceritanya apa sih? Lihat yuk di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ceritanya hari itu raja sebelumnya Daud siapa? Raja Saul. Dia ditolak dan akhirnya Tuhan memilih raja yang lain. Allah menyuruh Nabi Samuel datang ke rumah Isai. Wah, Isai senang sekali. Hai Pak Isai, aku datang ke sini, aku mau cari anakmu. Ada satu orang yang harus aku urapi menjadi raja. Wah, Bapak Isai senang sekali. Dia datangkan satu anaknya yang badannya gagah, tegap, Abinadab. Dia datang lagi, bukan. Anaknya yang kedua, ketiga, bukan. 4, bukan. Sampai 7. Semua bukan. Bukan ini yang dimaksud Tuhan. Kemudian Bapak Samuel tanya lagi, Pak, ini sudah anak-anakmu semua? Masih ada 1. Loh, lah di mana anakmu yang 1? Dia di padang, sedang menggembalakan 2 atau 3 ekor domba. Adik-adik, ini Daud.
Anak yang 7 dibanggakan sama Bapak Isai. Tapi Daud, dia sepertinya disingkirkan di padang. Bapak Samuel ngomong apa? Panggil anakmu yang 1. Kemudian Daud dipanggil, disuruh mandi. Karena dari padang kan bau kambing gitu ya. Disuruh mandi, kasih parfum. Datang ke Samuel. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel, tepat. Ini anak, ini orang yang aku pilih. Dan akhirnya hari itu Daud diurapi menjadi raja. Kisah cerita sebelumnya, saat Daud harus ada di padang. Apa yang dilakukan Daud di padang? Coba yuk kita berpikir sejenak, apa yang terjadi kalau kita jadi Daud? Anak-anaknya yang lain, kakak-kakaknya yang lain, yang 7 disuruh kerja jadi tentara. Daud nggak boleh jadi tentara, udah jaga kambing domba aja. Mending kalau ribuan ya adik-adik ya, cuma 2 atau 3. Tapi apa yang dilakukan Daud? Di padang, Daud duduk, dia ambil kecapi. Dia menciptakan mazmur-mazmur yang luar biasa. Dia dekat dengan Tuhan. Di mazmur itu dikatakan ada mazmur yang sangat terkenal apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada mazmur yang keren. Tercipta dari siapa? Dari Daud, anak yang tertolak oleh keluarganya. Anak yang tidak dipandang oleh keluarganya. Sepertinya disingkirkan. Kalau Daud ini dipandang, ya udah Daud ikut kerja sekalian di istana raja. Tapi sama Isai nggak boleh, kamu di padang. Tapi saat di padang, Daud tidak merasa tertolak. Daud tidak merasa sedih. Tidak ada kan ayat yang menulis Daud marah-marah di padang. Enggak. Dia nikmati, dia jaga 2-3 ekor dombanya. Dia main kecapi, dia ciptakan mazmur-mazmur yang luar biasa. Dari perjalanan apa? Kedekatannya dengan Tuhan. Daud dekat dengan Tuhan sejak dia masih muda. Itu yang pertama. Dekat dengan Tuhan membuat hatinya tenang. Walaupun aku ditolak, dia tidak marah. Sampai akhirnya kita tahu semua, Daud bisa mengalahkan Goliat. Dan akhirnya mulai dari situ Daud ada di istana raja. Dia sudah tidak lagi menggembalakan kambing domba. Dia ada di istana raja. Dan akhirnya Daud menjadi raja. Bahkan bukan cuma sekedar raja, tapi dia menjadi raja kesayangan Tuhan sendiri. Hebat ya, keren ya. Mau jadi seperti Daud? Siapa yang hari ini merasa tertolak? Aku sepertinya enggak diharapkan sama teman-temanku. Mereka enggak mau main sama aku, Kak. Ingat, deket sama Tuhan, biar hatinya tenang. Ayat di Mazmur 62 tadi, siapa yang tulis? Itu juga Daud. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Bukan hanya aku punya uang banyak, aku merasa tenang. Bukan begitu ayatnya. Tapi hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Itu hal yang pertama yang kita belajar. Hal yang kedua, kita belajar lagi dari Daud. Daud tetap tenang saat dia dalam ujian yang begitu berat. Apakah yang terjadi dengan Daud hari itu? Di 1 Samuel 30 ayat 3 sampai yang ke-6. Hari itu kejadian kota Siklak terbakar. Anaknya, istrinya, semua pegawai Daud ditawan. Akhirnya semua menangis sampai dikatakan Daud sudah tidak lagi mampu menangis. Tapi apa yang dilakukan Daud? Bebannya berat loh adik-adik. Keluarganya, anak buahnya semuanya ditawan oleh musuh. Tapi yang Daud lakukan apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena apa? Hidup Daud dari kecil sudah diawali dengan dekat terus dengan Tuhan. Daud dekat nempel dengan Tuhan, hatinya tenang. Walaupun kondisi ujian yang berat, Daud tetap tenang. Daud tetap bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Coba hari itu kalau Daudnya tidak tenang, dia emosi, dia akan ambil senjata, dia serbu itu musuh. Yang terjadi apa? Bisa jadi Daudnya kalah adik-adik. Karena hari itu semua lagi ditawan, ya kan? Untung hari itu Daud nggak emosi loh. Daud tetap tenang. Daud tetap tenang. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dan suatu yang luar biasa terjadi. Apa? Tuhan
menolong Daud dan keluarganya. Adik-adik, keren sekali loh saat kita dekat dengan Tuhan. Apapun yang akan kita nikmati nanti ke depan, bisa sesuatu yang happy, bisa sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan, ada banyak ujian yang terjadi buat kita, gak ada masalah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita nempel terus dengan Tuhan. Amin. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa dekat, nempel dengan Tuhan. Supaya hati kita jadi tenang. Kalau hati kita tenang, kita mau liburan ke luar kota, ke luar negeri, di rumah saja, tetap kita jadi happy. Kita lanjutkan ya, kita akan belajar lagi. Nah, adik-adik, kita tadi sudah belajar kisah dari siapa? Daud. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi yang tidak enak, Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekarang bagaimana caranya kita bisa dekat terus dengan Tuhan supaya hati kita tenang? Enggak seperti tadi siapa? Micin ya, marah-marah mulu, ngomel-ngomel mulu, enggak pernah bersyukur. Bagaimana caranya supaya kita bisa terus dekat dengan Tuhan? Kayak yang dipercaya kalian sudah tahu caranya. Ngobrol dengan Tuhan. Caranya apa kalau ngobrol? Doa. Doa itu adalah cara saat kita bicara dengan Tuhan. Sama seperti saat kita ngobrol sama mama, sama papa. Misalnya, "Pak, aku kepengen makan burger." Sama dong, "Tuhan, aku kepengen jalan-jalan ke mall." Ngomong sama Tuhan. "Tuhan, aku lagi sedih, nilaiku jelek." Ngobrol dengan Tuhan. Caranya apa lagi? Baca firman. Karena di situ ada perkataan-perkataan Tuhan yang melegakan hidup kita. Saat kita khawatir, saat kita takut, ada firman yang berkata, "Jangan kamu khawatir, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya." Yuk hari-hari ini, apakah kalian masih tetap lakukan hal yang sama? Berlibur yang Kak Yanti maksud di sini adalah, yuk liburan di hadirat Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Walaupun kita menikmati semua yang baik, tapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan merasakan kedamaian di sini. Tapi walaupun kita mungkin hari ini tidak bisa liburan, adik-adik beberapa mungkin di rumah, bantu mamah bersih-bersih rumah. Tapi saat hati kita dekat dengan Tuhan, kalian akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bersyukur dengan semua yang Tuhan berikan. Walaupun aku di rumah, tapi aku bersyukur Tuhan aku sehat. Aku di rumah tapi nggak sakit. Nanti lain kali aku pasti bisa jalan-jalan. Lain kali pasti aku bisa ke mall. Karena apa? Hatinya tenang. Hatinya dekat dengan Tuhan. Seperti handphone, ketika baterainya habis, apa yang harus dilakukan? Dicas kan? Sama-sama yuk, hidup kita dicas terus dengan Tuhan. Supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Saat kita dekat dengan Tuhan, ada Tuhan dalam hidup kita limpah dengan sukacita. Apapun yang sedang terjadi. Amin. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Kita mau berdoa sama-sama, "Tuhan, buat aku terus dekat dengan Engkau. Buat aku terus ada bersama dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Buat aku terus tinggal dalam hadirat-Mu. Jangan sampai aku keluar dari hadirat-Mu, Tuhan." Adik-adik boleh tutup Alkitabnya, tutup catatannya. Ambil waktu, ayo kita berdoa bersama-sama. Ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan. Bahwa kepuasan kita ada di hadirat Tuhan. Bukan di pantai, bukan di gunung, itu semua bonus buat kita. Tapi kepuasan kita ada di hadirat Tuhan. Saat kita tenang, saat kita dekat dengan Tuhan. Sama-sama ya kita nyanyikan lagu ini. Yang belum bisa ayo belajar. Kayak yang dipercaya, Tuhan akan jumpai kalian di rumah kalian masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Yes Lord, Kau yang berharga, lebih gemilau dunia.
terimalah pujian, terimalah pujian, yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian, yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Adik-adik, lagu ini berkata kepuasan kita ada di hadirat Tuhan. Lebih dari semua kemilau dunia, lebih dari semua kesenangan-kesenangan yang dunia hari ini tawarkan buat kita. Satu pertanyaannya, mau ndak kalian ada di hadirat Tuhan? Mau ndak kalian tetap tinggal dalam hadirat Tuhan? Jangan pernah sekali-kali keluar dari hadirat Tuhan. Tetap ada, dekat dengan Tuhan. Itu satu kunci buat kita tenang dengan Tuhan. Yuk sekali lagi nyanyikan lagu ini sama-sama dengan hati. Berada di hadirat-Mu, Engkau yang berharga, Engkau yang berharga lebih dari apapun Tuhan. Terima setiap pujian kami Tuhan. Yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Katakan lagi, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian, yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Katakan dari hati kalian, Engkau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian, yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Pagi hari ini Kak Yanti mau berdoa buat adik-adik yang mungkin sama kayak Micin tadi. Hatinya galau, gundah, marah-marah terus. Yuk adik-adik yang mengalami sama seperti itu, yang sudah mulai hari ini mulai jauh dari Tuhan, kalian boleh angkat tangan. Ada kakak mungkin yang dekat dengan Micin tadi, ayo kita doakan sama-sama. Kita mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami kalau kami mulai jauh dari Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami mulai meninggalkan Engkau. Ampuni kami kalau kami mulai malas berdoa, kami malas baca firman. Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kalau selama ini hati kami tidak tenang, kami tahu karena kami tidak lagi dekat dengan Engkau. Hari ini kami berdoa Tuhan, ampuni semua dosa kami, ampuni semua kesalahan kami, dan tarik hati kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Tarik hati kami untuk kami selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Jangan biarkan kami keluar dari hadirat-Mu Tuhan. Ya adik-adik berdoa, minta Tuhan tarik kalian untuk selalu tinggal dalam hadirat-Nya. Kau berkati semua anak-anak Tuhan yang ikut ibadah hari ini Tuhan. Tarik hati mereka dekat dengan Engkau. Tarik hati mereka Tuhan
untuk bisa mendapat ketenangan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang berbicara hari ini. Tuhan, biar itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami terus lakukan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Prayer Dad. Anak-anak semua yang ada di rumah, kalian pernah nggak suatu kali pintu rumah kalian terkunci, tertutup, dan kalian mau masuk nggak bisa masuk? Apa yang kalian lakukan? Pasti kita akan ketok ya pintunya. Dan kadang papa mama mungkin atau pembantu di rumah sedang tertidur atau tidak mendengar suara ketokan pintu kita. Kalau kita berhenti, kira-kira dibukain pintu nggak kira-kira? Mungkin enggak ya, mungkin lagi asik tidur, nggak denger. Tapi kalau kita terus ketok pintunya, maka kita tahu suatu kali tiba-tiba pintu dibuka. Karena orang yang di dalam mendengar suara ketokan pintu kita. Anak-anak semuanya, seperti doa. Waktu kita berdoa, kita seperti mengetuk. Berkata, Tuhan selamatkan Indonesia. Selamatkan Tuhan bangsaku, pulihkan kotaku, aku rindu orang-orang di kota, di bangsaku diselamatkan. Bayangkan anak-anak semua, kalau di kota kita banyak orang yang jahat. Kita jadi takut kan kemana-mana, takut dirampok, takut dicuri barangnya, takut dipukul, takut disakiti. Kalau orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang jahat. Hari ini di rumahmu, dimanapun kau berada, kita mau berdoa buat kampung kita. Di daerah kita berkata, Tuhan tolong daerahku supaya aman, supaya diselamatkan. Anak-anak mau? Kita berdoa sama-sama ya. Prayer Dad juga mau berdoa dengan anak-anak semua yang ada di rumah. Siap semuanya? Mau? Gak ada suaranya. Coba katakan mau. Yes, sekali lagi ya. 1, 2, 3, mau? Oke, luar biasa. Kita angkat tangan kita sama-sama. Taruh tangannya satu di dada, kita tutup mata. Dan kita mau nyanyikan lagu ini dulu. Berkata, kami datang Tuhan, kami datang untuk berdoa buat Indonesia, buat kotaku. Tutup mata semuanya. Kami Datang untuk berdoa, berdoa bagi Indonesia. Selamatkanlah negeri kami tercinta. Jauhkan dari yang jahat. Selamatkan, pulihkan, sembuhkanlah bangsaku. Curahkan lawatan pertobatan atas Indonesia. Anak-anak semua, ayo kita berdoa sama-sama. Kita lipat tangan kita sepakat hari ini. Kita mau berkata, Tuhan kami datang Tuhan untuk berdoa. Kami datang untuk berdoa, berdoa bagi Indonesia. Selamatkanlah negeri kami tercinta. Katakan jauhkan dari yang jahat, yang jahat. Katakan selamatkan, pulihkan, pulihkan, sembuhkanlah bangsaku. Curahkan, curahkan lawatan pertobatan atas Indonesia. Selamatkan, katakan
Katakan adik-adik sama-sama, anak-anak semua. Katakan, sembuhkanlah bangsaku. Bangsaku, curahkan lawatan, pertobatan atas Indonesia. Semua anak-anak, mari kita berdoa sama-sama. Lipat tanganmu, kita mau berdoa buat Indonesia. Kalian semua yang mencintai Indonesia, yang mencintai kotamu, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, selamatkan Tuhan. Curahkan hujan Roh Kudus turun atas kota dan bangsa kami. Sehingga setiap firman yang disampaikan, setiap penginjilan, kabar baik yang disampaikan, banyak orang yang percaya. Buat orang-orang di kotaku, di bangsaku, mudah percaya kepada Tuhan Yesus, mudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tolong Tuhan, sembuhkan bangsaku, Tuhan pulihkan bangsaku, tolong Tuhan kota dan bangsaku, Tuhan tolong Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya Indonesia ada di tangan-Mu. Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan. Prayer Dad aja anak-anak semua ikuti doanya Prayer Dad. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Roh Kudus dicurahkan, diberikan buat orang-orang di Indonesia, di kotaku, sehingga semua orang akan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pakai aku Tuhan, jadi pasukan doa yang berdoa buat kota, buat bangsa, buat keluargaku, buat teman-temanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Semua kita katakan, amin. Anak-anak semuanya, jangan lupa, sekali lagi Prayer Dad ingatkan, kita harus selalu berdoa buat kota dan bangsa kita. Kita akan melihat doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan kita adalah anak-anak yang dipanggil untuk menjadi pasukan doanya Tuhan. Dan suatu hari kalau Tuhan datang, Dia akan angkat kita pasukan-pasukan doanya. Yang pertama kali diangkat naik ke surga adalah pasukan-pasukan doanya yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi juga mencintai kota dan bangsanya, yang terus berdoa buat kota dan bangsanya. Jadi jangan lupa ya, terus berdoa buat kota dan bangsa kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Oke adik-adik Joel Kids, siapa yang bersuka cita hari ini? Wah senang ya, hari ini kita sudah bisa beribadah bersama-sama, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah dengarkan firman Tuhan. Ingat, hari ini kita belajar, hati kita yang tenang bisa didapat di mana? Saat kita dekat dengan Tuhan. Jangan seperti micin tadi ya, dia lupakan baca Alkitab, dia lupakan berdoa, hanya untuk belajar dan melakukan kegiatan yang lain. Tetap Tuhan jadi nomor 1 dalam hidup kalian ya. Yuk sekarang kalian senang sekali kan bisa persiapan buat liburan, hari-hari libur kalian dinikmati dengan baik. Tapi tetap ingat, jadikan Tuhan yang nomor 1. Tetap berdoa dimanapun kalian sedang berada, di hotel mungkin atau dimanapun. Tetap berdoa nomor 1, tetap baca firman, dan biarkan hidup kalian tetap dekat dengan Tuhan. Ya, hari ini kita akan selesai, kita akan berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur dengan Tuhan yang sangat baik, yang sudah menjaga kita sampai hari ini. Yuk sekali lagi kalian diundang semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih
Hari ini kami sudah bisa beribadah Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Kalau hari-hari ke depan kami menikmati liburan kami Tuhan. Tapi tarik hati kami terus supaya hati kami tetap dekat dengan Engkau. Hati kami tetap mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Berikan setiap kami kesehatan, kekuatan, biar kami bisa menikmati hari libur kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Engkau yang menjagai keluarga kami dengan anugerah dan damai sejahtera-Mu. Dan sekarang kami terima Tuhan semua berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Kami terima berkat dari kasih Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menjagai kami sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.